Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofia Dina. Kali ini kita masih membahas mata kuliah pemrograman mobile dengan materi kali ini yaitu paradigma OOP. Pengertian singkat dari paradigma OOP adalah Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesianya sering kita kenal dengan pemrograman berorientasi objek. Adalah sebuah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau kelakuan. Jadi selanjutnya kita berlanjut saja kepada tutorial dari codingan paradigma OOP sebagai berikut. Jadi pertama-tama kita membuat dulu sebuah kelas. Di sini kita mendefinisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas diikuti oleh nama kelas tersebut. Bisa teman-teman lihat pada layar sintaknya. Di sini kita membuat sebuah kelas dengan nama kelas name. Kemudian titik 2 di bawahnya ada kelas docstring, di bawahnya lagi ada kelas body. Kelas underscore body. Di sini setiap kelas memiliki docstring atau string dokumentasi yang bersifat opsional, artinya bisa ada atau tidak. Docstring sendiri bisa diakses menggunakan format class name titik underscore underscore doc underscore underscore. Kemudian di sini class underscore body terdiri dari semua pernyataan berupa atribut atau fungsi, dan data diri dari kelas. Di sini kita membuat lagi sebuah kelas dengan nama karyawan. Bisa teman-teman lihat keseluruhan dari sintak codingan yang sudah saya buat. Kemudian di sini pada codingan ini ada kata jumlah underscore karyawan sampai dengan 0. Variabel jumlah underscore karyawan adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik, yaitu seperti yang teman-teman lihat ada karyawan titik jumlah underscore karyawan. Kemudian di sana ada juga dev underscore underscore init underscore underscore buka kurung self, koma nama, koma gaji, tutup kurung, dan titik 2. Metode underscore underscore init underscore underscore buka dan tutup kurung adalah sebuah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Lalu, untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi underscore underscore init underscore underscore buka tutup kurung pada saat kita mendefinisikannya, seperti karyawan 1 sama dengan karyawan buka kurung dan kemudian tanda petik. Di sana kita tulis nama Sarah, kemudian koma, kemudian kita ketik lagi 1 juta, kemudian tutup kurung. Begitu juga untuk karyawan keduanya. Setelah itu kita juga bisa mengakses atribut objek dengan menggunakan operator titik. Variabel kelas bisa diakses menggunakan nama kelasnya, seperti karyawan 1 titik tampilkan underscore profil kemudian buka tutup kurung. Begitu juga untuk karyawan kedua, kemudian di bawahnya print buka kurung kemudian tanda petik total karyawan, koma karyawan titik jumlah underscore karyawan tutup kurung. Jadi itu adalah untuk kita memanggil atribut dari objek dalam kelas yang telah kita buat. Kemudian di sini kita coba untuk runkan atau menjalankan codingan yang telah kita buat, dan ini adalah hasilnya. Di sini kita juga bisa mengubah atribut dari objek di dalam kelas yang kita buat. Di sini saya masih menggunakan kelas yang sudah kita buat tadi, yaitu kelas karyawan. Dan di sini kita akan mengubah nama dan jumlah gaji dari karyawan 1 dan 2 yang sebelumnya bernama Sarah dan Budi menjadi Ratna dan Bambang.
Kemudian kita penuliskan sintak untuk menampilkan profilnya nanti. Kemudian di bawahnya lagi ada print buka kurung, tanda petik total karyawan, kemudian koma karyawan, titik jumlah karyawan. Nah, setelah itu kita akan coba untuk menjalankan aplikasinya. Dan ini adalah tampilan dari kelas sebelumnya dan atribut kelas yang sudah kita ubah, yang sebelumnya bernama Sarah dan Budi menjadi Ratna dan Bambang. Selain mengubah atribut objek, di sini juga kita bisa menambahkan atribut objek. Kalau sebelumnya nama Ratna dan Bambang ini kita jadikan karyawan 1 dan karyawan 2, di sini kita ubah lagi dengan cara kita menambahkan atau menjadikan Ratna dan Bambang ini sebagai karyawan 3 dan 4. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian bisa teman-teman lihat sintaknya. Setelah itu kita ketikkan lagi karyawan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian titik tampilkan underscore profil, yaitu untuk menampilkan atribut objek yang sudah kita buat. Kemudian kita tampilkan dan kita run, kita jalankan, dan ini adalah hasilnya. Atribut kelas sudah bertambah menjadi Sarah, Budi, Ratna, dan Bambang. Selanjutnya di sini ada juga cara untuk memodifikasi atribut dengan menggunakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Di sini ada getAttr yang berfungsi untuk mengakses atribut objek. Kemudian ada hasAttr yaitu untuk memeriksa apakah objek memiliki atribut tertentu atau tidak. Kemudian ada setAttr untuk mengatur nilai atribut. Jika atribut tidak ada, maka atribut tersebut akan dibuatkan. Lalu ada delaattr yaitu untuk menghapus atribut dari objek. Dan di codingan ini objek yang akan kita gunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi tadi adalah objek gaji. Jadi bisa teman-teman lihat pada layar, dan selanjutnya akan kita coba untuk menjalankannya. Dan ini adalah tampilan dari hasil running dari project yang kita buat. Lalu selanjutnya ada atribut kelas built-in. Setiap kelas di Python memiliki atribut built-in atau bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Atribut-atribut tersebut adalah sebagai berikut. Ada __dict__, yaitu dictionary yang berisi namespace dari kelas. Kemudian ada __doc__, yaitu mengakses string dokumentasi docstring dari kelas. Kemudian ada __name, yaitu nama kelas. Kemudian ada __modul, nama modul tempat kelas didefinisikan. Nilai atribut ini di mode interaktif adalah dalam tanda petik __min__. Kemudian yang terakhir ada __base __. Dasar dari kelas, bila kelas tidak merupakan turunan dari kelas lain, maka induknya adalah kelas objek. Kemudian tinggal kita tuliskan atau ketikkan dalam project kita tadi, dalam project kelas karyawan kita. Kemudian akan coba untuk kita jalankan, dan ini adalah hasilnya. Kemudian setelah itu ada penghancuran objek atau pengumpulan sampah atau garbage collection. Python menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Proses ini disebut dengan pengumpulan sampah. Python akan melakukan penghapusan objek secara otomatis tanpa ada pemberitahuan. Kita bisa menggunakan sebuah metode khusus, yaitu metode __del__ buka tutup kurung yang disebut destructor.
yang akan dipanggil apabila sebuah objek akan dihapuskan oleh Python. Berikut adalah contoh penggunaan destruktor dari Del, dan bisa teman-teman lihat pada layar sudah ada class point, dan kemudian ditambahkan fungsi dari Del tadi, dan sekarang kita akan mencoba untuk menjalankannya. Dan ini adalah hasil dari runningnya. Kemudian kita berlanjut kepada pewarisan atau inheritansi kelas. Kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal. Turunannya disebut kelas anak atau child class, yang mewariskannya disebut kelas induk atau parent class. Kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Kelas anak juga bisa menimpa atau override data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. Jadi ini adalah contoh dari sintak untuk pewarisan kelas. Bisa teman-teman lihat sudah ada kelas induk dan kelas anak. Kemudian kita akan coba untuk menjalankannya. Dan ini adalah hasil dari running kelas induk dan anak, yang merupakan contoh dari pewarisan kelas. Selanjutnya yaitu metode overriding. Nah, kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk di dalam kelas anak. Alasan untuk melakukan overriding adalah karena kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Perhatikan contoh berikut. Teman-teman bisa lihat untuk contoh dari metode overriding. Di sini ada kelas induk dan kelas anak, dan tadi saya sudah menjelaskan apa itu metode overriding. Sekarang kita akan coba untuk menjalankannya. Dan ini adalah hasil dari running dari metode overriding. Selain dari overriding metode, sekarang kita berlanjut ke overloading operator. Nah, misalkan kita membuat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan vektor 2 dimensi. Apa yang terjadi bila kita menggunakan tanda plus atau tambah untuk menjumlahkan keduanya? Nah, kita bisa mendefinisikan metode __add__ dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor, dan kemudian operator plus akan berfungsi sebagai kehendak kita. Teman-teman bisa lihat contoh codingannya. Di sana kita juga menggunakan dua variabel, yaitu variabel A dan B. Kemudian ada fungsi-fungsi di bawahnya. Kemudian yang terakhir ada print dalam kurung F1 ditambah atau plus V2. Maaf, maksudnya print dalam kurung V1 ditambah V2 tutup kurung. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan untuk melihat hasil dari overloading operator ini. Dan ini adalah hasil dari runningnya. Vektor dalam kurung 9 dan 8. Selanjutnya ada cara menyembunyikan data atau data hiding. Jadi, sebuah atribut objek bisa dibuat terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali. Dengan begitu, atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas. Jadi di sini kita sudah membuat kelas counter sebagai contoh dari data hiding. Bisa teman-teman lihat ada fungsi-fungsi di bawahnya, ada underscore secret underscore count sama dengan 0. Kemudian ada fungsi def di bawahnya lagi. Kemudian ada counter sama dengan
counter buka tutup kurung, kemudian di bawahnya ada counter dot titik count buka tutup kurung, kemudian di bawahnya print. Nah, untuk itu kita akan coba untuk merunning untuk melihat hasil dari hiding data, yaitu hasilnya ada 1 dan 2. Python melindungi atribut tersebut dengan mengubah namanya. Kita bisa mengakses atribut seperti itu dengan format objek underscore class name underscore underscore attr name seperti berikut. Jika tadi hasilnya hanya ada 1 dan 2, di sini masih seperti codingan tadi, codingan awal, hanya saja pada bagian print di akhir kita menambahkan lagi kata counter, yaitu print counter dot underscore counter underscore underscore secret underscore count. Counter pada bagian ini merupakan nama dari kelas, jadi akan menampilkan hasil maksudnya objek sebenarnya dari atribut. Kemudian di sini kita coba menjalankan. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 2. Sekian video pembahasan mengenai paradigma OOP dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.